Jadi ada berbagai hal yang perlu juga bisa dilakukan upaya hukum. Jadi keinget perilaku dia yang kemarin-kemarin itu. Sebenarnya yang dibuktikan aja nanti di dalam fakta persidangan gugatan perceraian kalau memang apa yang dia lakukan. Sisi kelam kehidupan selebritis lagi-lagi harus terkuak dan membuat gempar jagat maya. Kali ini, kabar itu datang dari seorang wanita bernama Karen Hertatum, istri dari komedian kenamaan Dede Sunandar. Ya, belum lama ini, Karen telah berhasil membuat ramai dunia maya lewat sebuah pengakuan mengejutkan, yang mana Karen menjelaskan bahwa selama 12 tahun menjalin hubungan rumah tangga dengan Dede Sunandar, dirinya kerap kali menjadi korban dugaan KDRT. Ketika ditemui awak media belum lama ini, Karen bahkan menambahkan jika kejadian itu telah terjadi berulang, terkadang masalah kecil pun menjadi pemicunya. Lantas, seperti apakah tanggapan hukum advokat Tommy Triunanto? Jadi ada berbagai hal yang perlu juga bisa dilakukan upaya hukum terhadap seorang suami yang pertama adalah dia bukan cuma memberikan satu efek kepada seorang istri, yaitu dia melakukan tindakan kekerasan. Tahu ya, udah berapa kali ya. Dia karena hal-hal masalah sepele pun kadang suka memicu dia itu perasaan itu, kadang kayak masalah salah paham atau apa gitu pasti dianya emosi terjadi lah. Kalau kita lihat di sini pasal 44 kekerasan fisik dan juga pasal 45 kekerasan psikis dan juga pasal 49 yang dimana dia menelantarkan, dia tidak menafkahi dan juga melakukan pembiaran kepada seorang istri, tentunya apalagi ini udah ada anak. Ini ancaman hukumannya bisa berlapis kalau kita lihat secara fakta bahwa apabila seorang Dede Sunandar ya, dia terbukti ya melakukan satu tindakan di mana dia melakukan kekerasan, apalagi kekerasan fisik, tentunya nanti bisa dilakukan upaya hukum dan jeratannya nggak main-main ini. Kabar dugaan KDRT yang dihembuskan oleh Karen Hertatum tak hanya menuai sorotan tajam, tetapi juga pertanyaan besar. Khususnya, bila mana ia berniat membawa perkara ini ke jalur hukum. Ya, walau Karen sendiri mengaku memegang bukti yang kuat, publik kini mempertanyakan seperti apa proses pembuktian dari dugaan tersebut. Mengingat, perkara terakhir telah terjadi cukup lama. Lantas, bagaimanakah advokat Tommy Triunanto menanggapinya? Dan seperti apa pula masukan Tommy tentang langkah seperti apakah yang sebaiknya diambil oleh Karen? Pokoknya aku ada buktinya lah, masih ada bukti handphone dan aku juga mungkin nanti ya itu aku bakal gimana ya? Ya tentunya tuh nanti pihak rekomendasi dari pihak kepolisian tentunya dalam hal ini untuk bisa di visum et repertum dari FAIR itu, kemudian nanti direkomendasi ke pihak rumah sakit dan rumah sakit akan menindaklanjuti bahwa kejadian itu kapan, berapa tahun yang lalu. Nah itu kalau apabila juga ada bisa melihat dari sisi petunjuk dan lain-lain, tentunya ini nggak menghilangkan nilai pidananya karena apabila ini terjadi satu kekerasan, tentunya Dede Sunandar juga nggak bisa lepas dari jeratan hukum kalau itu nanti kita bisa buktikan ya. Di lain sisi, dugaan KDRT yang dihembuskan oleh Karen sebenarnya juga telah dikonfirmasi oleh sang suami. Namun, dalam kesempatan yang sama, Dede Sunandar turut menguak fakta bahwa kejadian itu dipicu oleh tindakan sang istri yang dinilai kurang baik. Salah satunya, dugaan perselingkuhan sang istri. Berdasarkan kabar yang beredar, Dede menduga sang istri menjalin hubungan dengan orang ketiga karena sering bermain game online. Sebuah dugaan yang langsung dibantah tegas oleh Karen. Lantas, seperti apa pandangan Tommy dalam menanggapi isu perselingkuhan yang meramaikan perkara rumah tangga Dede Sunandar dan Karen Hertatum?
Iya, kalau kita lihat di fase rumah tangga yang mengalami satu keretakan, terus akhirnya juga terpicu dengan ada berbagai macam emosional dan adanya satu praduga-praduga, tentunya kalau yang dinamakan satu prahara rumah tangga itu, kalau kita melihat dari sisi hukum ya, kalau kita melihat dari jeratan ataupun undang-undang perjinahan dan juga apabila itu ada hal-hal lain ya, tentunya ini kan juga harus dibuktikan secara jelas, karena kalau memang itu melakukan satu tindakan yang artinya itu memberikan satu sinyal-sinyal bahwa si istri juga ada main dengan laki-laki lain atau dekat dengan laki-laki lain, tetapi tidak bisa membuktikan bahwa dekatnya itu seperti apa. Artinya kalau sudah tidak ada kecocokan yang baik tentunya dan tidak bisa memperbaiki rumah tangga, saya rasa sih jalan terbaiknya adalah memang ya harus berpisah. Oh, kan aku di rumah terus sama anak-anak. Aku di rumah terus sama anak-anak itu. Ada saksi aku yang setiap nemenin aku di rumah sama anak-anak itu, aku ada temen aku. Dan yang kalau ngobrol sama cowok itu ya kan security di situ juga cowok, tetangga pun ini ya paling kayak ngobrol di mana itu, ngobrol di rumah atau di luar. Aku kan mau keluar juga bagaimana? Ada anak-anak di rumah. Sebenarnya yang dibuktikan aja nanti di dalam fakta persidangan gugatan perceraian kalau memang apa yang dia lakukan, ya. Adakah bukti-bukti selingkuh? Kalau dia bilang cuman ada main dengan orang bermain game, terus buktinya apa? Apakah dia ada melakukan sesuatu yang fatal, yang mengganggu ini rumah tangga kan? Entah apa yang sebenarnya terjadi dalam kisruh rumah tangga Dede Sunandar dan Karen Hertatum. Mengingat mana yang fakta, mana yang hanya sekedar dugaan belaka, masih melebur menjadi satu. Kini, yang tersisa hanya sederet pertanyaan besar. Salah satunya tentang alasan mengapa Karen Hertatum baru membongkar ini semua pada waktu yang jauh dari kejadian. Sontak saja, spekulasi publik pun bergulir dengan liar. Berbagai macam alasan dan faktor mulai bermunculan meramaikan jagat maya. Lantas, seperti apakah pandangan psikolog terhadap aksi Karen Hertatum? Jadi kalau kita lihat bahwa mereka sering bertengkar, kemudian KDRT, artinya kan sudah ada ketidakcocokan. Kenapa kok bisa sampai cukup lama untuk bertahan? Ada apa yang membuat mereka tetap bersatu? Misalnya salah satu kemungkinan adalah bahwa yang istrinya juga perlu uang yang cukup banyak. Maka ya dilakukan KDRT asal diberikan uang cukup. Itu kan juga cukup banyak terjadi. Jadi lalu pada saat terakhir, akhirnya pada saat situasi keuangan kurang, akhirnya istrinya mungkin karena betul-betul kesepian, akhirnya main dengan pria lain. Kita tidak tahu mainnya sampai seberapa jauh. Wah, kalau masalah ekonomi sih itu kita 12 tahun itu ya pasti adalah buat ekonomi itu up and down itu ada lah. Kita udah laluin itu semua. Cuman ini aku kecewanya itu yang ya di saat tinggal di rumah ibunya, dan ternyata setelah aku melangkahkan kaki dan pergi dari rumah ibunya itu, aku dapat dengar ternyata dia menjelekan aku. Di situ sih aku kayak menyangka aja. Terlepas dari itu semua, kondisi Karen saat ini juga tak kalah mencolok perhatian. Tiap kali menampilkan diri, dirinya selalu tampil tertekan. Ketika ditemui awak media belum lama ini, Karen pun berbagi sebuah cerita pilu. Jika dirinya seringkali teringat pengalaman pilu yang terjadi. Ketika memori itu datang, air mata sontak turun begitu saja. Walaupun memang air mata itu tidak bercucuran dengan deras. Lantas seperti apakah seorang psikolog mengamati fenomena itu? Serta bagaimanakah pula luapan kekecewaan Karen Hertatum? Ya wajar lah kan 12 tahun, tapi ternyata dia seperti ini gitu sama aku gitu. Banyak banget yang aku tutupin perilaku dia selama ini, ternyata tapi dia malah menjelekan aku. Gak ada membela aku di saat aku lagi di ini sama keluarganya. Kayak trauma kecil. Jadi keinget perilaku dia yang kemarin-kemarin itu. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Kita kan tidak tahu sampai seberapa jauh dulunya
jika ada suatu peristiwa, apakah dia orang yang mudah menangis atau orang yang tahan mental. Oh, dalam dirinya dia sebetulnya menangis, tapi keluar tidak diperlihatkan. Jadi kembali kita lihat riwayat sebelumnya. Dari situ kita bisa menilai apakah betul-betul sebetulnya tidak menangis dan biasanya menangis, atau memang dari dulu sifatnya bukan orang yang menghadapi sesuatu dengan menangis.